Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ila ilahi syarah. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul adzim. Alhamdulillah, puji syukur kita sama-sama panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang alhamdulillah sampai hari ini kita semua masih diberikan karunia nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat sehat, sehingga kita bisa menjalankan aktivitas ibadah kita, menunaikan salat Jumat berjamaah. Salam dan salam semoga tetap tercurah limpah kepada baginda kita Nabi Muhammad SAW sebagai uswah hasanah bagi kita dalam menjalankan seluruh kewajiban-kewajiban kita sebagai mukmin dan muslim. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam satu hari kita sering membacakan kalimat Rabbul Alamin atau Rabbun Nas. Karena biasa kita bacakan dalam salat. Rabbul Alamin ada dalam surat Al-Fatihah, Rabbun Nas ada dalam surat An-Nas. Di antara pengertian Rabb, baik itu Rabbul Alamin atau Rabbun Nas, bahwa Allah itu adalah yang menciptakan. Rabb Allah yang menciptakan. Rabb Allah yang memberikan rezeki. Rabb Allah yang mengatur. Rabb Allah yang memberikan pengajaran kepada manusia. Maka dalam pembahasan Jumat hari ini saya akan menyampaikan tentang Rabb Allah yang memberikan pengajaran atau pembelajaran pendidikan kepada manusia. Rabbun Nas. Bagaimana Allah memberikan pengajaran kepada manusia? Karena dalam beberapa ayat Allah banyak menyampaikan Allamal insana ma lam ya'lam. Allah mengajarkan kepada insan, kepada manusia apa yang mereka tidak ketahui. Nah, jadi pengertian Allah atau bagaimana Allah mengajarkan kepada manusia ada 3 tahapan. Pola pembelajaran Allah kepada manusia.
Yang pertama ada tahapan ashada. Yang kedua ada tahapan alhama. Yang ketiga ada tahapan allama. Tahapan ashada itu ada dalam surat Quran surat 7 ayat 172. Wa ashadahum ala anfusihim. Lengkapnya wa idh aqada rabbuka min bani adam min durihim dzurriyyatahum wa ashadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Dalam tahapan yang pertama ini Allah Subhanahu wa taala mempersaksikan eksistensinya sebagai Rabb kepada seluruh manusia. Hum wa ashadahum, dominnya adalah hum, berarti menunjukkan banyak, menunjukkan seluruh manusia, baik yang sudah dilahirkan ke dunia ataupun yang belum. Pada tahapan ini Allah mempersaksikan dirinya kepada manusia, ashadahum ala anfusihim. Dan di sini para ulama berbeda pendapat tentang di mana Allah mempersaksikan eksistensinya kepada manusia sebagai Rabb. Min zuhurihim. Kalimat min zuhurihim inilah yang kemudian menjadi ada beberapa perbedaan pendapat. Cuma yang jelas min zuhurihim ini bukan di alam rahim. Karena kalau di alam rahim dominnya tidak akan bukan mereka, karena rahim itu eksklusif, paling banyak 2 kembar atau 4 kembar. Tapi kalau di alam duhur ini adalah semuanya min duhurihim, ya, dari duhur mereka ini adalah semua manusia sebelum manusia masuk ke alam rahim. Jadi jiwa-jiwa manusia asyhadu ala anfusihim Allah sudah bentuk yang kita kenal dengan istilah pembentukan fitrah. Jiwa manusia sudah dibentuk dengan fitrah, yaitu mentauhidkan Allah. Dan pernyataan itu dan buktinya itu setiap jiwa manusia menyatakan pembenaran itu dengan pernyataan qalu bala syahidna. Mereka berkata, manusia berkata, jiwa-jiwa manusia menyatakan pernyataan itu di hadapan Allah, bala syahidna, kami membenarkan, kami bersaksi, kami membenarkan bahwa Allah yang telah menciptakan, Allah yang telah memberikan rezeki, Allah yang mendidik dan mengatur. Bala syahidna. Ya. Jawaban bala syahidna atau pernyataan ini tidak ada lawannya. Kalau na'am pasti ada lawannya lah, kalau bala nggak ada. Berarti la syakka wa la raiba, seluruh jiwa manusia sudah menyatakan ketauhidannya, pembenarannya terhadap Allah sebagai Rabb min duhurihim, di duhur mereka, ketika mereka ada di duhur-duhurnya. Dan ini pembelajaran di tahapan yang pertama ini Allah sampaikan supaya manusia tidak bisa menyangkal dan berargumen nanti di yaumul qiyamah inna kunna an hada ghafilin, supaya manusia tidak berargumen dan menyangkal atas segala kelalaian yang mereka lakukan di dunia. Lalai dalam menjalankan ibadah, lalai dalam mentauhidkan Allah. Karena dari semenjak awal Allah sudah menanamkan ketauhidan itu kepada seluruh jiwa-jiwa manusia, sehingga tidak boleh menyangkal, tidak akan ada ya penyangkalan atau argumen-argumen. Inna kunna an hada ghafil, atau autakun, supaya mereka tidak mengatakan dan menyalahkan asroka abauna, telah syirik ya abauna, ayah-ayah kami telah berbuat kemusyrikan nenek moyang kami, wa kunna dzurriyyatan min ba'dihim, dan kami adalah keturunan setelah mereka. Artinya mereka nanti di hadapan Allah di yaumul qiyamah itu tidak akan bisa berargumen bahwa kemusyrikan mereka, kesyirikan mereka, kedzaliman mereka, kekufuran mereka karena ayah-ayah mereka, karena nenek moyang mereka. Itu argumen yang tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala.
Karena sebelum mereka diajarkan oleh ayahnya, sebelum mereka dididik oleh lingkungannya, sebelum mereka diajarkan segala bentuk konsep kekufuran dan kemusyrikan, lebih awal Allah sudah menanamkan ketauhidan kepada setiap manusia. Jadi yang paling awal adalah prinsip ketauhidan. Kemusyrikan itu datang selanjutnya, sehingga manusia tidak akan bisa menyangka dengan berbagai argumen. Ini adalah tahapan yang pertama. Dan bukti bahwa mereka sudah menyatakan membenarkan Allah sebagai Rabb itu kan dibuktikan dengan misalkan Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim alaihissalam dia bisa mengkoreksi, mengkritisi keyakinan bapaknya sebelum beliau diangkat menjadi rasul, diangkat menjadi nabi. Wa qala Ibrahim li abihi azar atattakhiru asnaman alihah. Ingatlah ketika Nabi Ibrahim itu sebelum diangkat menjadi rasul berkata kepada bapaknya, apakah engkau menjadikan asnaman ini sebagai alihah? Karena dia melihat bapaknya menyembah berhala. Kemudian dalam ayat selanjutnya, wa kadzalika nuri Ibrahim malakutas samawati wal ardh. Ini menyatakan bahwa pernyataan Nabi Ibrahim, koreksi Nabi Ibrahim terhadap bapaknya itu ketika Nabi Ibrahim belum melihat ayat-ayat alam, ayat-ayat yang ada di langit. Karena kita sering mendengar Nabi Ibrahim melihat bulan, melihat matahari, melihat bintang, melihat siang dan malam. Nah, pernyataan atau koreksi Nabi Ibrahim, kritisi Nabi Ibrahim kepada bapaknya sebelum. Sebab dalam ayat selanjutnya, wa kadzalika nuri Ibrahim. Kemudian dengan demikian kami perlihatkan kepada Nabi Ibrahim ayat-ayat kami yang ada di langit dan ada di bumi. Ini menjadikan bukti bahwa jiwa manusia sudah dibentuk oleh Allah dengan ketauhidan, sehingga potensi itu bisa mengkoreksi segala bentuk kemusyrikan, mengkritisi segala bentuk kemusyrikan. Ini adalah tahapan yang pertama, ya. Sebagai bukti Allah sebagai Rabb yang memberikan pembelajaran kepada manusia supaya manusia bisa selamat sampai di akhirat nanti. Kemudian yang kedua, alhamah wa nafsi wa ma sawwaha wa alhamaha fujuraha wa taqwaha wa nafsi wa ma sawwaha wa alhamaha. Ini dominnya. Kalau yang tadi dominnya untuk semua. Kalau hak untuk satu orang, ya, berarti eksklusif. Dan di sini disebut bahwa Allah telah menyempurnakan penciptaan jiwa manusia di dalam rahim dengan menyatukan ruh, jasad dan jiwanya. Kemudian kami ilhamkan kepada setiap jiwa manusia ujuraha wa taqwaha. Amalan-amalan ujur dan amalan-amalan takwa. Kalau tadi di tahapan pertama Allah mempersaksikan dirinya sebagai Rabb, Allah mempersaksikan eksistensinya sebagai Rabb. Di tahapan kedua Allah memberikan pembelajaran kepada manusia supaya manusia mampu, supaya manusia punya kemampuan untuk membedakan mana ujur dan mana takwa. Alhamaha ujuraha wa taqwa. Artinya setiap jiwa manusia sudah punya kemampuan. Sebelum dilahirkan ke dunia, jiwa manusia sudah diberikan kemampuan untuk membedakan mana ujur, mana takwa, mana baik, mana buruk. Sehingga tidak ada satu konsep, tidak ada satu konsep nilai yang diketahui oleh manusia. Misalkan hanya mengetahui yang buruk, tidak mungkin. Atau hanya mengetahui yang baik juga tidak mungkin. Manusia pasti mengetahui mana yang buruk, mana yang baik. Alhamdulillah, ujuraha wa taqwa. Hatta sekalipun orang itu melakukan perbuatan-perbuatan buruk, hatta sekalipun orang itu melakukan perbuatan-perbuatan kujur seperti membunuh, mencuri, berzina,
tetapi dia pasti mengakui bahwa perbuatannya adalah perbuatan tidak baik, walaupun dia lakukan. Kenapa engkau membunuh? Perbuatan itu baik? Dan jawabannya pasti tidak, karena ada kepentingan lain sehingga dia melakukan perbuatan itu. Artinya manusia sudah diberikan kemampuan oleh Allah untuk membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Contohnya, hatta yang namanya Abu Jahal dalam surat Al-Jathiyah disebutkan, dia sebetulnya adalah membenarkan apa yang dikatakan Nabi Muhammad. Dalam khutbah sebelumnya sampaikan bahwa Abu Jahal sebenarnya membenarkan apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad, dan dia sendiri yang memberikan gelar Al-Amin kepada Nabi Muhammad. Tetapi kenapa tidak mengikuti Nabi Muhammad? Hanya karena Nabi Muhammad adalah seorang anak yatim. Jadi artinya Abu Jahal sudah punya kemampuan untuk membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Tapi karena gengsinya dia tidak mau menerima dan membenarkan Nabi Muhammad sebagai Rasul. Nah, ini adalah dalam tahapan yang kedua. Jadi Allah menguatkan kembali pengajarannya, pembelajarannya di tahapan yang pertama untuk mentauhidkan Allah. Di tahapan kedua, manusia diberikan kemampuan untuk bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Di tahapan yang ketiga, yaitu alam, yaitu pembelajaran Allah Subhanahu wa ta'ala kepada manusia ketika manusia sudah dilahirkan ke dunia, sudah diturunkan ke dunia, dilahirkan ke dunia. Maka Allah tetap memberikan pengajaran, memberikan pembelajaran kepada manusia supaya manusia tetap menjadi makhluk yang mulia. Karena dari semenjak awal Allah telah memuliakan manusia. Laqad karramna bani Adam. Allah telah memuliakan manusia, dan supaya manusia tetap menjadi makhluk yang mulia, maka Allah akan senantiasa memberikan pengawalan, pembelajaran, termasuk ketika manusia dilahirkan ke dunia. Allah akan tetap mengarahkan, membimbing, mengawal dengan pembelajaran. Dalam prosesnya al-lama ini Allah mengutus para rasul, para nabi untuk menjelaskan ayat-ayatnya kepada manusia. Laqad manallahu 'alal mu'minin id ba'atha fihim rasulan yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Jadi Allah akan tetap senantiasa memberikan pengajaran dengan mengutus para nabi, mengutus para rasul, menyampaikan ayat-ayatnya, mengajarkan kitabnya kepada seluruh umat manusia. Maka proses ittiba kita kepada Rasul, proses taat kita kepada Rasul adalah sebagai bentuk kita untuk bisa mendapatkan pembelajaran dari Allah melalui proses. Karena kalau tidak ittiba, tidak taat, keluar dari ketaatan kepada Rasul, maka dipastikan kita tidak akan mendapatkan pembelajaran dari Allah melalui ayat-ayatnya. Dan ketika kita tidak mendapatkan itu, maka kita akan tertutup dari hidayah, kita akan tertutup dari petunjuk, dan kita akan menjadi orang-orang yang disesatkan. Dan dalam hal ini juga iblis dan kawan-kawannya minal jin wal ins tidak akan pernah diam. Dia akan berupaya, berusaha untuk memanipulasi data-data kebenaran, data-data kebatilan, dimanipulasi menjadi kebenaran supaya ditangkap oleh mata kita, didengar oleh telinga kita, dan akhirnya itu bukan memantik potensi takwa yang ada dalam diri kita, tetapi malah memantik potensi ujub. Kenapa? Karena kebatilannya dimanipulasi menjadi kebenaran, kemusyrikannya dimanipulasi menjadi ketauhidan, dan itu kita tangkap dengan mata kita dengar dengan telinga kita, masuk ke dalam otak kita, jiwa kita, dan itu memantik ujub, bukan memantik ketakwaan. Karena pembelajaran yang hak
yang lurus, yang benar itu hanya Allah berikan kepada utusannya, yaitu para nabi dan para rasul. Maka kita seharusnya menunaikan ketaatan dan ittiba kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Innahu huwas samiul alim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran kama amal. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu. Ayyuhal hadirun rahimakumullah. Kesimpulan dari 3 tahapan pembelajaran Allah Subhanahu wa taala tadi, ini menjadi sebuah bukti rahman rahimnya Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua, supaya kita bisa tetap menjadi makhluk yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan supaya kita bisa sampai kepada tujuan hidup kita, yaitu beribadah kepada Allah. Wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun. Supaya kita bisa menjalankan ibadah dan supaya kita bisa sampai ke alam akhirat dengan selamat dengan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'u minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma a'idil islam wal muslimin wa adilla syirka wal musyrikin wa damir a'da'aka a'da'ad-din. Allahumma anjil mu'minina fi Gaza, Filistin khasah, wa min ahalil buldanil mu'minina amma. Allahumma masjid wa adaba alal kuffari Yahud Israel wa surakaihim wa farrik jam'ahum. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa barakatan fil rizqi wa ziyadatan fil ilmi. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasada. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Aqim shalah. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim.
الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات وكان الله غفورا رحيما. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكون خيرا منهم ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا
أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم. الله أكبر. سمع الله حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الذي لا إله إلا هو الحي القيوم.